Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Nah, kali ini saya akan coba untuk charging ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt ya, dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel lain. Nah, ini ada berbagai macam adapter charger. Pertama, nanti sebagai dasar akan saya coba dengan menggunakan adapter charger ponsel Infinix itu sendiri ya. Ini support supercharger 33 watt ya, bawaan dari ponsel Infinix Hot 30 itu sendiri. Nanti lanjut akan saya tes dengan menggunakan adapter charger dari brand itel. Ini support power charger 45 watt. Ini bawaan ponsel itel RS4 ini ya. Nah, lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan adapter charger dari brand Oppo, support SuperVOOC 45 watt. Nah, seperti ini ya. Nah, ini 45 watt, kita lihat ini. Nah, struktur dayanya. Nah, ini ya, 11 volt dikali 4,1 ampere sama dengan 45 watt. Nanti lanjut akan saya tes dengan menggunakan adapter charger dari brand Samsung. Kalau Samsung ini PD atau PPS ya, support super fast charging 25 watt dengan struktur daya. Lihat ini, ada di sini 11 volt dikali 2,25 ampere sama dengan 25 watt. Nah, seperti ini. Oke, lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan adapter charger dari brand Xiaomi. Support turbo charging 67 watt, seperti ini adapter chargernya. Nah, struktur dayanya seperti ini. Nah, ini ya, 20 volt dikali berapa? 3,25 ampere sama dengan 67 watt. Nanti sebagai dasar perbandingan mungkin semuanya ini kurang efektif gitu ya. Coba saya menggunakan adapter charger dari brand Cooktek, support GaN charger 65 watt. Seperti apa performa adapter charger bawaan ponsel lain ketika digunakan untuk charging ke ponsel Infinix yang support supercharger 33 watt? Simak videonya. Baik, pertama akan saya coba ya untuk charging dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel Infinix itu sendiri ya. Ini adapter chargernya support supercharger 33 watt. Struktur dayanya 10 volt dikali 3,3 ampere sama dengan 30 watt, seperti ini modelnya. Nah ya, nah, portnya berwarna oranye. Nah, seperti ini, dibalik-baliknya dia seperti ini. Nah ya, nah seperti ini. Oke ya, saya hubungkan sekarang dengan menggunakan alat ukur USB Dr. Finersi FNB58 dan menggunakan kabel bawaan ponsel itu sendiri. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, support supercharger 33 watt, start dari baterai 3%, ada komanya. Nah ya, oke, kita lihat dari segi struktur daya ponsel, saya buat mode standby seperti ini. Nah, oke. Lihat ini struktur dayanya yang ada di USB Dr. Finersi. Ini masih loading. Kita lihat maksimalnya bisa mencapai hingga berapa watt ya. Oke. Nah, lihat ini ya. Dia sudah stabil di daya 27 watt, 26 watt. Dengan struktur daya 9 volt dikali 2,8 ampere. Kurang lebih ya totalnya, lihat nih. 27, 26, 25 watt. Nah ya, seperti itu ketika dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel dari teori support supercharger 33 watt. Baik, lanjut tes dengan menggunakan adapter charger mulai dari yang dayanya kecil dahulu ya. Ini dari Samsung, support super fast charging 25 watt. Seperti ini adapter chargernya. Nah, lihat ini ya. Nah, outputnya USB-C atau PD, sehingga saya menggunakan kabel charger PD dari brand AOK yang ada wattmeternya seperti ini untuk memantau berapa output ketika masuk ke dalam ponsel Infinix. Seperti ini struktur daya dari Samsung super fast charging 25 watt dia. Maksimalnya di sini, lihat ini, di sini lihat ini 3,3 ya volt atau 11 volt dikali 2,2 ampere sama dengan 25 watt. Baik ya, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Lihat, start dari baterai 6%, tidak ada logo supercharger 33 watt atau ada komanya, tidak ada. Nah, oke. Kita lihat dari segi wattmeter yang ada di kabel. Lihat ini, dia menunjukkan indikator yang baik, tapi lihat ini ada logo PD-nya. Artinya fast chargingnya aktif. Nah ya, seperti itu. Oh, ternyata dia naik ke hingga 21 watt, cukup bagus sekali. Nah ya, nah lihat ini.
Nah, ternyata dia bisa mencapai hingga 25 watt, 26 watt. Dari teori, adapter charger ini support 25 watt super fast chargingnya. Nah, kalau dilihat perbandingannya dengan menggunakan adapter charger bawaan tadi ya, dia juga sama dayanya. 27, 25, 26 watt. Ini stabil di 26 watt dengan menggunakan adapter charger bawaan Samsung. Nah ya, walaupun tidak ada komanya ya, tidak ada logo superchargernya, tapi menunjukkan sebuah daya yang bagus. Itu menunjukkan sebuah apa ya, performanya bagus. Adapter charger Samsung ini bisa dijadikan alternatif buat teman-teman yang ingin cari adapter charger bawaan ponsel bisa menggunakan Samsung ya. Cukup bagus sekali performanya ke ponsel Infinix yang support supercharger teori 33 watt, real bisa didaya stabil 26 watt, PD-nya aktif. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Oppo ya, yang support SuperVOOC 45 watt. Nah, seperti ini adapter chargernya. Portnya berwarna putih. Nah, ya, spesifikasinya ada di sini. Lihat ini. Nah, ini supportnya dia 11 volt ya dikali 4,1 ampere sama dengan 45 watt. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya, sudah saya hubungkan start dari baterai 9%. Nah, ternyata dia juga tidak ada logo superchargernya atau ada komanya. Nah, ya, seperti itu. Oke, kita lihat dari sisi USB Dr. Finersi bisa mencapai hingga berapa watt struktur dayanya. Nah, lihat ini ya, ternyata dengan menggunakan adapter charger Oppo yang support SuperVOOC 45 watt ya, ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt, mentok di daya 13,8 watt. Nah ya, dengan struktur daya 8,9 volt dikali 1,5 ampere. Atau menurut saya mentok di sistem fast charging. Kalau fast chargingnya Infinix itu 10 watt ke atas, yaitu fast charging 18 watt. Di atas itu dianggap supercharger. Nah ya, seperti itu. Nah ya, nah adanya yang memang seperti ini, saya menggunakan kabel bawaan ya. Nah, jadi menurut saya ya, menggunakan adapter charger Oppo SuperVOOC dia bisa berjalan di fast charging 18 watt ya Infinix dengan real di daya 13,8 watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand itel. Ini support power charging 45 watt. Kalau istilahnya itel, fast chargingnya itu namanya power charging. Ini support hingga 45 watt. Seperti ini, outputnya warnanya oranye. Struktur dayanya ya, dia seperti ini. Nah, sama, kurang lebih sama juga kayak adapter charger bawaan Oppo ya, 11 volt dikali 4,1 ampere sama dengan 45 watt. Nah ya, nah seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih ya, ada komanya supercharger 33 watt aktif mulai dari start 11%. Ternyata cukup bagus sekali ya menggunakan adapter charger dari brand itel ini ya. Bisa ada komanya ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt dengan menggunakan adapter charger berapa? Support daya 45 watt. Kita lihat dia mencapai hingga daya berapa struktur dayanya. Yang ada di USB Dr. ini masih loading. Lihat ini, dia masih jalan. Kita lihat maksimalnya bisa mencapai hingga berapa watt ya. Nah, lihat ini ya, perkiraan ini stabil di daya 25 watt. Nah ya, nah, kurang lebih sama kayak adapter charger ponsel Infinix tadi ya. Nah, berapa? Support di daya 25, 26, 27 watt. Nah ya, dengan struktur daya kalau menggunakan adapter charger itel ini 9,2 volt dikali 2,5 ampere. Totalnya 23, 24, 25 watt. Cukup bagus sekali ya performa adapter charger bawaan ponsel itel RS4 ini yang support power charger 45 watt. Bisa jalan real di daya 23, 24 watt ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Baik, lanjut tes adapter charger bawaan Xiaomi ya yang support turbo charging 67 watt. Ini bawaan ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya. Seperti ini spesifikasinya dia. Nah, lihat ini.
20 volt dikali 3,25 ampere. Struktur dayanya sama dengan 67 watt. Nah, seperti ini apa namanya portnya. Nah, ya oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya. Start dari baterai 13% ternyata tidak muncul supercharger 33 watt atau tidak muncul komanya. Nah, ya. Oke, kita lihat dari segi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Nah, lihat ini ya. Nah, ternyata dia berada di daya 13,9 watt. Nah, kurang lebih sama kayak adapter charger bawaan Oppo yang support SuperVOOC 45 watt. Lihat ini ya struktur dayanya. 9 volt kali 1,5 ampere. Sama dengan 13-14 watt. Nah, ya kurang efektif ternyata ketika menggunakan adapter charger bawaan dari brand Xiaomi ya yang support turbo charger. Baik, yang terakhir coba saya menggunakan adapter charger dari brand aftermarket atau brand pihak ketiga ya. Ini ada GaN charger 65 watt dari brand Googtech. Nah, seperti ini struktur portnya. Nah, seperti ini spesifikasinya cukup detail sekali ya. Intinya output maksimalnya ya 65 watt seperti itu. Oke, coba saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 14%, tidak ada komanya atau tidak ada logo superchargernya. Nah, ya seperti itu. Tapi kita lihat dari segi struktur daya yang ada di wattmeter kabel. Lihat ini, ada logo PD aktif. Nah, lihat dia masih jalan mencapai titik maksimal output. Kita lihat mencapai maksimalnya hingga berapa watt. Nah, lihat ini ya, ternyata cukup bagus sekali dengan menggunakan adapter charger dari brand Googtech yang support GaN charger 65 watt. Dia mencapai hingga 26-27 watt logo PD aktif. Nah, ya kurang lebih sama kayak adapter charger bawaan Infinix walaupun tidak ada apa namanya, tidak ada komanya atau tidak ada logo superchargernya, tapi outputnya bisa maksimal sekali ya. Bisa mencapai hingga 27, 26, 25 watt. Ini stabilnya di 25 watt. Jadi cukup bagus sekali ya sebagai alternatif ketika teman-teman adapter charger bawaan ponsel Infinix-nya mengalami masalah ya. Bisa menggunakan adapter charger dari brand Googtech ini. Baik, sekarang coba untuk menggunakan kabel bawaan ponsel Infinix ya. Tetap dengan menggunakan adapter charger dari brand Googtech yang support GaN charger 65 watt. Lewat jalur USB-A. Nah ya, karena kabel bawaan itu ya USB-A to C seperti itu ya. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini start dari baterai 17%. Nah, tidak ada logo superchargernya ketika dengan menggunakan kabel bawaan. Oke, kita lihat dari segi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Nah, lihat ini ya, dia mencapai maksimalnya hingga 13,9 watt. Kurang lebih sama ya, kayak adapter charger bawaan ponsel Oppo yang support SuperVOOC 45 watt dan adapter charger bawaan ponsel Xiaomi yang support turbo charging 67 watt. Nah ya, jadi kalau menggunakan adapter charger apa namanya aftermarket yang ada jalur PD-nya atau output USB-C, lebih baik dengan menggunakan output USB-C ya, performanya lebih maksimal. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger bawaan ponsel lain yang performanya paling bagus ketika digunakan charging ke ponsel Infinix yang support supercharger 33 watt ya. Pertama pasti Samsung ini ya, ini support PD. PD itu apa ya, General Fast Charging kelas super. Tadi menggunakan Samsung bisa support hingga 25-26 watt ke ponsel Infinix yang support supercharger 33 watt. Alternatif lain bisa dengan menggunakan adapter charger dari brand itel. Ini juga bisa sekitar 25-26 watt sama kayak adapter charger bawaan ponsel Infinix. Lalu alternatif lain bisa menggunakan adapter charger brand pihak ketiga atau aftermarket. Nah, ini tadi saya tes dengan menggunakan Googtech GaN charger 65 watt bisa jalan hingga 27 watt lewat jalur PD ya. Nah, seperti itu. Kalau menggunakan brand aftermarket itu saya sarankan lebih maksimal hingga berapa? 27 watt dengan menggunakan port PD, walaupun tidak ada komanya, tidak ada logo superchargernya, tapi outputnya bisa bagus sekali atau bisa maksimal. Sedangkan performa yang kurang bagus tadi ada pada adapter charger bawaan ponsel Xiaomi dan Oppo.
ini kurang maksimal, jalan di fast charging 18 watt. Nah, mungkin teman-teman adapter charger bawaan Samsung, Itel ataupun adapter charger aftermarket Cooktek ini harganya terlalu mahal. Bisa saya kasih solusi dengan menggunakan adapter charger dari brand Amino ini. Support PD 45 watt. Ini juga bagus sekali performanya ke ponsel Infinix. Coba ya, saya tes langsung di sini. Lihat ini, walaupun tidak ada komanya ya, tidak ada logo superchargernya, tapi kita lihat dia outputnya cukup bagus sekali. Kurang lebih sama kayak adapter charger bawaannya. Kita tunggu sampai pada stabilnya dia di daya berapa. Nah, lihat ini ya, dia bahkan bisa mencapai maksimal di daya 30 watt logo PD aktif dengan menggunakan adapter charger Amino ini di atas daya dari adapter charger bawaan Infinix yang tadi hanya mampu daya 26-20. Coba lihat ini, dia stabil di daya 28 watt. Nah ya, cukup bagus sekali performanya di atas dari adapter charger bawaan Infinix. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli semua peralatan adapter charger dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.